Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Kemarin kita sudah bahas secara ringkas ya, macam-macam ibadah: Islam, iman, ihsan, doa, khauf, roja, tawakal, raghbah, rahbah, khusyuk, khasyah, inabah, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, menyembelih, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lebih rinci. Kita rinci dulu dari apa itu definisi ibadah. Ibadah itu kalau secara bahasa artinya adalah tazallul ya, yaitu merendahkan diri atau menghinakan diri di hadapan Allah. Pegang baik-baik ini supaya kita punya benteng, jangan sampai kita terprovokasi godaan syaitan. Apa yang syaitan ajak? Semakin kita banyak ibadah malah semakin sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Na'udzubillah. Karena dia lupa asas definisi ibadah, yaitu merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Ya, urusan ibadah itu adalah privasi antara kita dengan Allah. Jadi nggak ada hak kita membanding-bandingkan antara ibadah kita dengan orang lain. Belum lagi Allah membagi kesempatan ibadah kepada hambanya ini sebagaimana Allah membagi rizki, ya kan? Ada hambanya yang Allah mudahkan di bidang sedekah. Mungkin dia nggak suka sholat sunnah, nggak suka puasa sunnah, tapi masya Allah urusan sedekah paling terdepan lillahi ta'ala, diem-diem nggak butuh pujian manusia. Ada sebagian hamba yang nggak mampu sedekah, Pak, buat makan aja susah, tapi dia suka puasa sunnah, atau dia senang menjaga lisannya. Jangan sampai yang keluar dari lisannya itu menyakiti hati saudaranya. Ada lagi yang lain, puasa sunnah malas misalnya, sholat sunnah juga jarang-jarang, tapi dia bakti kepada orang tuanya luar biasa. Ala kulli hal, Allah membagikan kesempatan ibadah pada hamba-hambanya itu beragam macamnya, sebagaimana Allah membagikan bentuk-bentuk rizki. Macam-macam banyak rizki. Rizki itu, kalau kita dengar rizki, jangan melulu yang ada di kepala kita uang. Nah, itu juga keliru, Pak. Punya istri yang qanaah, berapapun dikasih suami, masya Allah, terima kasih. Itu rizki bukan? Rizki. Anak yang mudah diatur, rizki bukan, Pak? Ya, rizki juga. Teman-teman yang soleh, rizki bukan? Rizki. Jadi rizki itu tidak melulu uang. Badan yang sehat, masih bisa ke masjid, rizki bukan? Rizki itu, Pak. Ya, rizki itu banyak macamnya. Ala kulli hal, kembali lagi, harusnya semakin kita getol ibadah, semakin rendah diri di hadapan Allah, semakin merasa hina di hadapan Allah. Jangan banding-bandingkan ibadah kita dengan orang lain. Adapun ibadah menurut istilah, ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yarda minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Segala nama, segala sesuatu yang
dicintai Allah, diridhoi Allah. Sampai sini paham belum, Pak? Ibadah adalah segala bentuk yang dicintai Allah, yang diridhai Allah. Paham sampai sini, Pak? Pertanyaannya, dari mana kita ngerti ritual itu, kegiatan itu dicintai Allah, diridhai Allah? Dari mana, Pak? Ketika ada perintah. Allah perintahkan di Al-Quran, Allah perintahkan lewat lisan Rasul, itu udah pasti dicintai, diridhoi Allah. Jelas insyaallah, Pak, ya? Gitu. Maka para ulama menegaskan hukum asal ibadah adalah haram sampai datang dalil. Dalil itu adalah keterangan, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Gitu. Karena kalau kita ibadahnya menurut perasaan kita, ya, ibadahnya menurut logika manusia, belum tentu Allah cintai, belum tentu Allah ridhoi. Tapi kalau jelas perintahnya dari Al-Quran, jelas perintahnya dari hadis, sudah pasti Allah cintai, Allah ridhoi. Malah enak loh, Pak. Belum nemu dalilnya, kita diam tidak ngerjain. Enak gak, Pak? Enak. Jelas dalilnya baru berangkat gitu. Jelas, Pak, ya? Belum selesai nih, Pak, definisi ibadah. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Berarti ibadah itu dibagi menjadi 3. Ibadah lisan, ibadah anggota badan, ibadah hati. Kalau Syekh Shalih Fauzan di sini membagi lagi ibadah itu dibagi menjadi 2, Pak. Ada ibadah badan, ada ibadah harta. Kalau ibadah badan tadi, Pak, lisan, hati, anggota badan, itu ibadah badan. Kalau ibadah harta, ya semua yang berkaitan dengan harta. Haji, umroh, kurban, sedekah, zakat, apalagi, Pak, wakaf, hibah, wah, semuanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan harta. Karena nggak main-main harta itu di akhirat nanti hisabnya berapa kali, Pak? 2 kali. Dari mana dapatnya? Kemudian, nah, digunakan untuk apa? Ada orang yang dapat hartanya halal, jelas halal, tapi dipakainya yang nggak benar, ya. Na'udzubillah, gitu. Saya tambahin lagi. Ada syarat diterimanya ibadah, ada rukun ibadah. Nah, ini udah tahu, Pak? Kan selama ini kita pelajari selama ini rukun wudhu, rukun sholat, rukun puasa. Sekarang kita belajar rukun ibadah. Kalau syarat diterimanya ibadah ada berapa, Pak? 2. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan wajah Allah. Yang kedua, ittiba'. Kalau bahasa globalnya itu benar. Ya, benar itu yang sesuai syariat. Itulah tafsir dari asyhadu alla ilaha illallah, ya, ikhlas, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ittiba'. Ikhlas sesuai sunnah Nabi, diterima ibadahnya. Itu syarat, Pak. Rukun ibadah ada berapa tadi? 3. Apa aja? Al-hubb, cinta. Yang kedua, al-khauf. Apa al-khauf? Rasa takut, khawatir, cemas. Yang ketiga, ar-roja. Roja itu apa artinya? Berharap, ya. Gitu, ngarep. Ya, ngarep. Wa ila rabbika farghab. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengibaratkan ibadah di kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ibadah itu ibarat burung. Nah, cinta itu adalah kepalanya, rasa takut itu sayap kanannya, rasa harap itu sayap kirinya. Saya tanya, burung
Kalau ada sayap duanya lengkap, dua-duanya bagus, tapi nggak ada kepalanya, terbang bisa Pak? Nggak bisa. Begitu juga kalau burung kepalanya sehat, sayap kirinya sehat, sayap kanannya nggak ada, bisa terbang? Enggak. Begitu juga kalau kepalanya ada, sayap kanannya ada, sayap kirinya nggak ada, bisa terbang? Nggak bisa. Demikianlah ibadah, harus ada tiga-tiganya. Ada cinta, ada takut, ada harap, baru sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terjebak oleh sebagian pemikiran sufi. Saya katakan sebagian loh ya, saya nggak berani mengeneralisir, enggak. Sebagian. Ya kalau dikatakan oknum, oknum lah, monggo silakan ya. Dan tidak sopan kalau saya sebut namanya, ya, cari sendiri. Sekarang kan udah mudah ya diakses. Oke. Sebagian sufi ya atau oknum bilang begini, kalau Anda ibadah masih takut sama neraka, itu belum ikhlas. Kalau Anda ibadah masih mengharap surga, mengharap pahala, itu belum ikhlas. Bukankah neraka itu makhluk? Gak boleh takut sama makhluk. Bukankah surga itu makhluk? Makhluk bukan Pak? Gak boleh mengharap makhluk. Ya Allah, luar biasa ya. Maka jawabnya simple. Kita punya dasar, kita punya rujukan, kita punya teladan. Siapa teladan kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi mengajarkan ikhlas kepada kita? Ibadahnya didasari kecintaan kita kepada Allah. Kita juga diajari mengharap pahala, mengharap surga, betul nggak? Kita juga diajari lari dari neraka, takut akan siksaan Allah. Ya, kita khawatir ibadah kita nggak diterima, khawatir dosa-dosa kita belum diampuni. Itu Nabi yang ngajarin. Saya tanya Pak, ya kita main logika sekarang. Mungkin nggak Nabi ngajarin syirik? Mustahil, ya, itu mustahil. Kalau gitu kenapa Nabi minta surga? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Ya enggak, Pak? Nah, disitulah lagi-lagi orang yang terbaik adalah orang yang mendahulukan dalil daripada akal atau logika. Kalau secara logika tadi iya ya, neraka itu makhluk. Masa saya takut sama makhluk? Iya ya, surga itu makhluk. Masa saya mengharap makhluk? Harusnya mengharap wajah Allah. Titik. Kalau secara logika. Tapi kita balik lagi pakai logika bisa Pak. Akal sehat yang mengikuti dalil. Ya. Betapa Allah mengiming-imingi surga di banyak ayat. Nabi juga mengiming-imingi surga di banyak ayat. Sampai dijelaskan karakter surga itu begini. Iya nggak Pak? Ya, bidadari surga, piring-piring surga terbuat dari emas, ya kan? Buah-buahan di surga. Kalau kita tidak boleh mengharap surga, na'udzubillah, seakan-akan dia menghadapi iming-iming surga dari Allah, menghadapi iming-iming surga dari Rasul, seakan-akan dia bilang apa? Omong kosong. Na'udzubillah. Kalau manusia tidak boleh mengharap surga. Dan begitu juga kalau manusia tidak boleh takut dari azab, takut dari neraka. Buat apa Allah nakut-nakuti kita neraka di Al-Quran? Buat apa Rasulullah SAW menjelaskan kengerian neraka di dalam hadis? Ya enggak? Nah demikian ya, jadi ikhlas yang diajarkan oleh Rasul itu yang bagaimana Pak tadi? Ibadahnya didasari cinta kepada Allah, mengharap wajah Allah, mengharap pahala di sisi Allah, mengharap surga, ya, berharap supaya ibadah kita diterima, berharap supaya dosa kita diampuni, dan kita beribadah itu dalam rangka lari dari neraka, lari dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diajarkan oleh Nabi
Sangat banyak dalil demikian. Kemudian berikutnya, kulluha lillahi ta'ala. Seluruh ibadah tadi yang disebutkan contoh-contohnya, roghbah, rohbah, tawakal, dan seterusnya, isti'adah, isti'anah, istighatsah, semuanya itu wajib ditujukan hanya kepada Allah. Barang siapa yang menunjukkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka dia telah musyrik kafir. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang memalingkan satu bentuk ibadah yang harusnya ditujukan kepada Allah, dia palingkan kepada selain Allah satu aja, dia telah menjadi seorang yang musyrik kafir. Na'udzubillah. Maka nanti kesyirikan ada yang terjadi di uluhiyah, ada yang terjadi di rububiyah, Pak. Nanti asma wa sifat lebih ini lagi, panjang lagi. Kalau mau kita bahas nanti, ini kan pengen beres nih. Nanti kita pertimbangkan habis kitab ini kemana nih. Kitab Tauhid masih bicara tentang uluhiyah atau asma wa sifat. Nanti kita bicara lebih lebar lagi nanti tentang aliran-aliran sesat, akidah-akidah yang menyimpang. Nah, ini dulu aja kita selesaikan. Dalilnya mana? Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-Jin ayat 18. Dan sungguh masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah bersamaan dengan berdoa kepada Allah. Jangan, Pak. Na'udzubillah. Sebelum azan sudah ada di masjid, saf pertama, selesai sholat yang disebut siapa? Wali-wali, ya. Biasanya yang terkenal disebut siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, hati-hati, Pak. Ini masjid, ini rumah Allah. Kenapa yang disebut bukan nama Allah? Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Allah, beliau waliullah, betul. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang mengagetkan, Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau dilihat biografinya, mazhabnya itu mazhab apa, Pak? Hambali. Mazhab Hambali itu yang dipakai oleh Arab Saudi yang dituduh Wahabi. Itu mazhabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Coba dilihat biografinya, ya. Jadi yang kita kritik itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani-nya, tapi siapanya? Muhibbinnya. Orang-orang yang fanatik mencintai Syekh Abdul Qadir Jailani secara berlebihan, ya, cinta buta, fanatik buta. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah mengajarkan yang demikian. Saya pernah cerita di sini enggak? Lupa saya. Salah satu karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, ceritain aja lah ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani pernah melakukan safar. Ya, zaman dulu di gurun pasir, Pak, safarnya. Panjang lama, tanpa disadari ternyata sepanjang jalan itu beliau dinaungi awan, Pak. Masya Allah. Karomah bukan? Dinaungi awan, ya biasa, namanya manusia biasa kan, ada capeknya juga kan. Berteduh lah. Kalau Bapak mah berteduhnya di rest area, ya kan. Nah, pokoknya istirahat lah. Pas lagi istirahat gitu, lagi nyantai, ya, ngisi tenaga lah, ya. Tiba-tiba dari balik awan itu ada suara. Ya Abdul Qadir. Nah, namanya kan Abdul Qadir kan? Ya. Hari ini engkau telah mencapai puncak kewalian. Maka hari ini engkau sudah bebas dari syariat. Sudah tidak wajib sholat lagi, tidak wajib. Pokoknya syariat itu udah lepas. Coba Bapak kalau lagi sendirian di kamar gelap-gelap tiba-tiba ada suara begitu gimana itu? Wih, saya udah jadi wali. Ya, langsung uji kesaktian nih.
Coba saya bisa jalan di atas air nggak? Itu kita ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kehidupannya meniti di atas ilmu, Pak. Segala tindak tanduknya itu di atas ilmu. Beliau dengar suara itu, langsung beliau lepas sandalnya, beliau lempar ke arah suara itu, dilempar. Idhaban tasyaitan. Pergi kamu wahai syaitan, iblis la'anatullah, suruh pergi. Nah, syaitan tadi nggak berhasil menggoda Syekh Abdul Qadir Jailani sambil ketawa, Pak, sambil ketawa ngeledek. Hahaha. Sudah lebih dari 70 orang aku sesatkan dengan cara ini. Kebongkar ya. Kenapa kok ada wali-wali yang dikatakan apa, Pak? Majzub, tahu Pak? Yang kata mereka saking cintanya kepada Allah sampai akal sehatnya itu ketarik. Ya, bahasa merekanya begitu. Mandub. Oh ya, mandub apa majzub? Saya lupa, mandub ya. Ya pokoknya ada itulah ya. Seperti itu. Nah, ini dibongkar di biografisnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang salah satu cara syaitan menyesatkan manusia seperti itu. Syaitan ngaku Tuhan, kemudian bilang engkau telah bebas dari syariat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara logika Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih tinggi derajatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas dari syariat? La wallah. Demi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat menjaga salat 5 waktu. Ya enggak? Nah, itu kita harus jelas rujukannya. Imamul Muttaqin, ya, pemimpin para orang-orang yang bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ibadahnya beliau? Lihat Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu wali pun yang bisa menandingi derajatnya Nabi Muhammad SAW. Itu tindak tanduknya didasari ilmu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tertipu oleh provokasi syaitan. Ya, na'udzubillah. Itu selama hayat dikandung badan, selama itu pula kita dibebani syariat, ya, wajib ibadah kepada Allah. Dan demi Allah, siapapun orangnya yang mau diaku umatnya Nabi Muhammad SAW tidak boleh keluar dari syariat Islam sedikit pun, tidak boleh. Kalau mau diaku umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak mau jadi umatnya Nabi Muhammad, ya monggo silakan. Ya, cari petunjuk selain petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin khutbah Jumat kan? Coba di khutbah Jumat itu gimana mukadimahnya? Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Ayo, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagian khatib membacanya wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu silakan. Sama artinya petunjuk juga. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pegang, Pak, jangan sampai lepas. Ya. Itulah Islam yang normal. Yang Islam yang enggak macam-macam. Udah, petunjuk dari Nabi pegang. Makanya sampai sekarang saya agak heran, kenapa sih banyak manusia yang sulit meninggalkan perbuatan yang Nabi tidak mengerjakannya. Paham nggak maksud saya? Betapa sulitnya meninggalkan perbuatan itu. Padahal jelas nggak ada contoh dari Nabi. Padahal jelas sahabat tidak mengerjakan. Tadi kita dibahas di awal kan, ya, ibadah itu adalah sesuatu yang Allah cintai, Allah ridha. Lah kalau Nabi nggak nyontohin, sahabat nggak ngerjain, di Al-Quran nggak ada, di hadis nggak ada, tahu dari mana ibadah yang kita kerjakan itu dicintai Allah? Kan gitu kan? Saya tanya, seorang hamba kalau ibadah, yang ngasih pahala siapa, Pak? Allah. Allah itu paling seneng diibadahi dengan aturan Allah. Itu garis bawah yang tebal itu, Pak. Allah paling seneng diibadahi dengan apa, Pak? Dengan aturan Allah. Jadi ibadah nggak bisa buat-buat sendiri. Kalau bahasa kerennya apa, Pak? Inovasi. Ini tanggung lagi ngebahas ini, lanjutin aja ya. Sebagian orang salah paham definisi bid'ah.
Ya, ada yang bikin video kan, naik mobil, katanya apa? Nyalain AC nggak boleh, nggak ada di zaman Nabi. Apa lagi? Ya, handphone, pokoknya nggak boleh lah. Akhirnya penumpangnya disuruh turun. Mobil ini juga bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, ya. Nah itu, ya punten ini, Pak, punten. Kayak kita ini seperti SD, Pak. Ya, coba kita bedah sedikit. Hadis Arba'in Nawawi nomor 5 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lafaznya gimana, Pak? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat-buat perkara baru fi amrina hadza, di dalam urusan kami. Nabi ngurusin urusan duniawi atau agama? Agama. Yang tidak ada dasarnya dari kami sama sekali, maka perbuatan tersebut mardud. Mardud itu apa? Raddun. Raddun itu mardud, tertolak. Yang dilarang itu adalah bid'ah dalam masalah agama, Pak. Kalau masalah duniawi, ya, pesawat, handphone, kipas angin, AC, monggo silakan. Itu dibebaskan sebebas-bebasnya selama memberi manfaat untuk manusia. Aina dalil? Nah, kan harus ada dalil juga. Mana dalilnya bahwa urusan perkara dunia itu dibebaskan sebebas-bebasnya selama mendatangkan manfaat untuk manusia? Suatu hari Nabi lewat orang Ansor yang sedang mengkawinkan kurma. Kurma aja kawin, Pak. Nabi tegur, ngapain dikawin-kawinkan begitu? Sahabat, Pak, sami'na wa ta'na. Subhanallah, qadarullah, karena kurmanya tidak dikawinkan, gagal panen, Pak. Gak berbuah, atau berbuahnya gak sebanyak seperti ketika dikawinkan. Nabi mengetahui hal yang seperti itu. Nabi bilang apa? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Oh, jelas, Pak, ya? Jadi jangan lagi ada yang bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ahin handphone bid'ah. Kenapa Ustadz pakai handphone? La ilaha illallah. Yang dilarang itu membuat inovasi dalam urusan agama, membuat ritual yang tidak dikerjakan sahabat. Kalau urusan duniawi boleh berbuat bid'ah, Pak? Boleh. Urusan dunia. Makanya ini harus bisa dibedakan. Contoh, Nabi ibadah haji menggunakan unta. Oke. Ibadah haji menggunakan unta. Untanya itu urusan agama atau duniawi? Duniawi, Pak. Maka boleh ibadah berangkat haji naik perahu, naik pesawat, naik bus. Ada yang ibadahnya naik bus? Ya yang dekat-dekat Mekah kan? Gitu, bener nggak? Contoh lagi, pengajian pakai speaker. Yang agama yang mana, Pak? Pengajiannya itu agama, Pak. Direkam kemudian pakai speaker itu duniawi. Yang jadi apa? Yang jadi ukuran agamanya itu apanya, Pak? Materinya itu. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Contoh lagi, sholat pakai gamis, baju koko, pakai kaos, pakai jubah, ya enggak? Ya. Punten ini, Pak, ya. Jubah, gamis, baju koko, kaos, sarung itu duniawi. Agamanya apa? Menutup aurat. Sholat, ya, syarat sahnya sholat ngapain, Pak? Menutup aurat. Menutup auratnya pakai apa? Monggo silakan. Di hadis itu saya baca, Pak, sahabiyah, tahu sahabiyah nggak, Pak? Sahabat perempuan. Itu ada yang ikut sholat subuh bersama Nabi, sholat jamaah. Tahu nggak, Bapak, sholatnya pakai apa? Bukan pakai mukena, hordeng. Saking nggak punya baju muslimah. Cuman dulu subhanallah, Pak, nggak seperti sekarang kain seabrek-abrek. Zaman dulu masih langka kain. Jadi sahabiah yang ingin hadir sholat subuh itu, ya, hordeng di rumahnya itu dilepas, Pak, kelambunya itu ditutupin buat nutup aurat, pergi ke masjid. Dulu gelap,
belum ada listrik, ya kan? Makanya salah satu adab wanita yang pergi ke masjid, selesai sholat cepat pulang, biar tidak dilihat oleh jamaah laki-laki. Ya, selesai salam itu langsung pulang dia, zikirnya sambil jalan, silakan, nggak apa-apa. Nah, laki-laki ya zikir dulu. Jadi jamaah perempuan udah bubar, baru laki-laki bubar. Gitu. Jelas insya Pak ya? Ya pakai baju modelnya apa ya? Mau kurta, kurtu, kurti apalah ya. Itu duniawi. Agamanya apa Pak? Menutup aurat. Itu harus bisa dibedakan. Gitu. Kembali lagi ke konsep awal. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang memalingkan satu ibadah saja kepada selain Allah, maka dia telah musyrik kafir. Mana dalilnya? Al-Mu'minun 117. Ini menarik, ini kita bahas di sini supaya tidak ada salah paham di antara kita. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, Tuhan selain Allah, padahal nggak ada hujah sama sekali dia boleh berdoa kepada selain Allah, maka hisabnya di sisi Allah. Ini bagus banget ayat Pak. Maksudnya begini Pak, kita belajar ya bahwa meminta kepada orang soleh yang sudah meninggal, minta kepada kuburan, sujud kepada kuburan, itu musyrik Pak. Itu perbuatan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Teorinya seperti itu. Tapi kalau ada tetangga kita atau ada saudara kita yang melakukan seperti itu, nggak boleh kita langsung mengkafirkan. Udah terang sekarang Mbak? Ini kadang-kadang kita dituduh mudah mengkafir-kafirkan. Ya, orang yang nuduh itu sama sekali belum pernah duduk di majelis. Ya, katanya kan. Kita itu menerangkan teori secara umum Mbak. Contoh, ya. Orang yang mengucapkan selamat Natal, ya, itu konsekuensinya dia setuju bahwa Isa anak Tuhan. Itu kekufuran bukan Pak? Kekufuran. Tetapi ketika ada tetangga kita ngucapin selamat Natal, punten, tetangga kita otomatis jadi murtad? Tidak. Jadi hukum secara umum beda ketika memvonis seseorang. Gitu. Jadi kita belajar ini teori umumnya. Sujud kepada kuburan bisa menyebabkan keluar dari Islam. Gitu kan? Istihza, tahu istihza Pak? Mengolok-olok agama itu kan salah satu pembatal keislaman, betul nggak? Sekarang ketika ada teman kita bercanda, materi lawakannya itu adalah agama, saya tanya, apakah teman kita otomatis jadi murtad? Tidak. Nah, ini harus dipahami. Sehingga ketika kita belajar, bukan untuk mudah menuduh orang lain, bukan untuk membid'ah-bid'ahkan orang lain, bukan untuk bermudah-mudahan mengkafirkan orang lain, tidak. Karena urusan takfir itu apa Pak? Mengkafirkan orang lain itu berat Pak. Harus ditegakkan hujah kepada orang tersebut. Ada nggak penghalangnya? Atau penghalang nggak Pak? Syubhat di kepalanya itu. Terus yang berhak mentakfir siapa? Qadhi, hakim yang mumpuni agama, ilmu agamanya mumpuni. Ya, sekelas majelis-majelis fatwa di Saudi Arabia misalnya. Kalau di Saudi Arabia apa namanya? Lajnah daimah ya. Ulama-ulama itulah yang berhak mentakfir seseorang ketika melakukan penyimpangan. Kita siapa kita? Kita ini uang receh Pak. Ya. Yang biasanya berisik uang receh apa uang kertas Pak? Uang receh. Ilmunya nggak seberapa tapi paling berisik, iya nggak Pak? Ya. Demikian. Jelas ya insyaallah Pak ya. Makanya di sini lafadznya apa? Ya, fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Al-Mu'minun ayat 117 Pak. Nanti Allah yang menghisab.
apakah orang itu sudah murtad atau belum. Kalau kita, ya zahirnya dia masih menjaga salat 5 waktu, husnudzon, di kepalanya ada syubhat, ada kesamar-samaran. Nggak boleh sembarangan mengkafirkan saudara muslim, tidak boleh. Nah, di dalam hadis ini masalah doa apa? Doa. Memang ada hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah, tapi hadis ini dhaif, lemah. Yang sahih ya atau hasan, lafaznya ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Inilah yang dipahami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang paling banyak berdoa siapa? Umar, Pak. Saking banyaknya berdoa, Umar ini kalau doa lama, ada yang nanya. Ya biasalah kita kalau ada yang beda dikit kan pasti penasaran ya. Ditanya sama sahabat yang lain. Ya, kalau doa kok lama, apa aja sih yang diminta segala macam? Apa jawab Umar? Hah? Doa adalah ibadah. Saya berdoa berarti saya sedang beribadah. Saya tidak peduli diijabah atau tidak oleh Allah, karena doa adalah ibadah. Ya Allah ya Rabbi, itu yang harusnya kita kerjakan. Ya, di antara teman-teman kita kan antara adzan dan iqamat ya, ada angkat tangan berdoa, ya dia sedang beribadah. Ya, dia sedang menikmati ibadahnya. Bagus kita ke bawah melihat temannya doa, oh iya ya ini adzan dan iqamat, kita juga ikut berdoa. Demikian. Kemudian berikutnya nih Pak, Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan ijabah. Allah nyuruh kita ngapain Pak? Berdoa langsung kepada Allah, tidak menggunakan apa? Wasilah. Nah, ini lagi bahas ini lagi, agak ngeri-ngeri sedap ini Pak. Nah, ada editor ini ya. Kalau perlu sekiranya dipotong. Kalau aman ya lanjut ya. Jadi di antara jurang benteng antara kita dengan saudara kita yang di sebelah adalah dalam masalah tawasul dengan doa orang saleh yang sudah meninggal, Pak. Ini kita beda pemahaman dengan saudara kita. Seberang sana para tokoh-tokohnya malah menganjurkan, Pak, bertabaruk dengan kuburan orang soleh dan membolehkan atau menganjurkan bertawasul dengan doa orang soleh yang sudah meninggal. Sedangkan kita yang kita pelajari, tawasul dengan doa orang soleh itu boleh, syaratnya orang solehnya masih hidup. Itu boleh, Pak. Dalilnya jelas. Ketika Umar, di masa pemerintahan Umar, Madinah dilanda kemarau berkepanjangan. Umar bilang apa? Ya Allah, ya Rabbi, dulu ketika Rasulmu hidup kami bertawasul dengan doanya Rasul. Saat ini Rasulullah SAW sudah meninggal, maka kami tawasul dengan doanya Abbas. Diyakini oleh para sahabat, Abbas ini salah satu sahabat yang doanya mandi. Tahu mandi, Pak? Manjur, apa mujarab, ya. Doanya diijabah oleh Allah, cepat ijabahnya, Pak. Saya tanya, Pak, mana yang lebih mulia, Abbas atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad SAW. Seandainya Umar memahami bahwa tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal, doanya itu masih boleh, ngapain repot-repot ke Abbas? Udah aja sahabat berbondong-bondong ke kubur Nabi. Pertanyaannya, demikian kejadiannya? Tidak. Justru Umar datang ke mana? Abbas yang masih hidup. Nah, kalau kita jawab secara logika lah ya. Biasanya kan saudara kita lebih seneng pakai logika. Nggak jarang banyak orang yang mengagung-agungkan ilmu apa? Filsafat. Woi.
Karena kalau orang jago filsafat katanya terkesan cerdas. Paham nggak maksud saya, Pak? Ya punten aja ya, kita nggak mau menuhankan akal kita. Dan kadang-kadang syaitan memprovokasi kita berdalilkan akal, padahalnya dia menuhankan hawa nafsunya, Pak. Mengikuti hawa nafsunya. Secara logika begini, orang yang sudah meninggal, Nabi jelaskan amalnya sudah terputus. Ingat dalil ini, Pak? Amal solehnya sudah terputus. Maknanya sudah terputus, apa maknanya, Pak? Udah nggak bisa nambah pahala lagi, udah nggak bisa ibadah lagi. Termasuk ibadah apa? Doa. Orang sudah meninggal nggak bisa berdoa lagi. Ya doa dia, tapi udah nggak diijabah. Seandainya orang yang sudah meninggal masih Allah ijabah doanya, neraka kosong, Pak. Betul nggak? Iya, orang yang sudah meninggal pasti beriman, Pak. Dia ditampakkan neraka, dia ketemu malakul maut, dia ketemu malaikat azab, benar nggak? Kegoiban yang selama ini Allah tutup, Allah hijab, kebuka semua ketika orang meninggal. Pasti beriman, Pak. Tapi iman yang datang setelah dia melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tadi, malakul maut, melihat neraka segala macam, enggak bermanfaat. Nah, makanya di situ Allah bikin aturan, doa yang Allah ijabah selama apa, Pak? Nyawa belum sampai tenggorokan atau kerongkongan. Yunus ayat 90. Fir'aun yang sebelum meninggal aja sempat bersyahadat, syahadat yang lengkap, fasih, panjang, tidak Allah terima keimanannya Fir'aun. Syahadatnya Fir'aun tidak diterima. Gara-gara apa, Pak? Sudah ditenggorokan, sudah habis waktu. Nah, ini poinnya. Kita yakini bersama. Orang yang sudah meninggal, ya, sesoleh apapun dia, ya, doanya sudah tidak diijabah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasannya kenapa ada sholat jenazah. Apa fungsi sholat jenazah, Pak? Yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal. Seandainya, Pak, seandainya orang yang sudah meninggal doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya, Nabi Muhammad SAW disolati nggak jenazahnya? Hah? Disolati kan? Nah, doa ini gimana? Doa jenazahnya? Iya, dibaca doa yang diajarkan oleh Nabi kan? Nah, saya tanya lagi, seandainya yang meninggal, ya tanggung ini, ustadz yang soleh dah yang meninggal. Ya, atau kiai atau pokoknya orang soleh lah meninggal, perlu disolati jenazahnya tidak? Perlu didoakan? Perlu. Kalau kita husnuzon, ya dia insya Allah ini ahlu surga ini, apa meninggalnya aja lagi ngimamin sholat misalnya, tetap diselenggarakan sholat jenazah. Iya, dalam rangka yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang sudah meninggal sudah tidak diijabah lagi doanya. Dia berdoa untuk diri sendiri aja tidak bisa, apalagi menyampaikan doa orang lain kepada Allah. Naktafi bihadzal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.